Sekarang kita udah kedatangan narasumber nih. Boleh? Dari mahasiswa ya? Iya, Narasumbernya katanya mahasiswa nih. Boleh, teman-teman? Oke, apa kabar guys? Selamat datang. Oke, selamat datang nih. Oke. Nah, apa nih yang mau dibahas nih? Kita pembukaan dulu kali ya. Oke, bahasa Oke. basi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Selamat juga yang buat lagi makan, nonton kita terus. Boleh nih. Oke, kita di sini mau ngapain sih sebetulnya? Ada yang tahu nggak nih? Kalian datang ke sini tuh diundang mau ngapain gitu? Gak tahu sih. Nggak Kita tahu. mah cuma diundang datang aja. Datang aja gitu. Oke, mungkin kalian mahasiswa nih. Ya, oke. Program studi apa nih kalau boleh tahu? Oke, untuk program studi mungkin administrasi bisnis ya. Bisnis. Iya. Tahu nggak sih Kak, kalau bisnis itu ada yang SWOT namanya? SWOT. Iya. Apa itu SWOT? Film. Film? Temannya komod. Oh, Sandy. Squidward. Oke, mungkin iya sih itu emang SWOT juga gitu ya, ada film temennya Oke, SPOMOG juga. Tapi kayak yang kita maksud itu SWOT yang dalam bisnis ya. Yang kita inginkan itu apa itu SWOT dalam bisnis sih? Iya. Soalnya kan prodinya administrasi bisnis nih. Iya. Pasti di dalam administrasi bisnis itu pasti di sebuah perusahaan ada yang namanya SWOT. Iya, betul. Iya, betul. Mungkin ada strategi pemasaran gitu yang mungkin kalian sudah dipelajari atau mempelajari mengenai SWOT. Jika boleh tahu nih, yang kakak-kakak ini tahu pengertian dan juga sejarah dari SWOT gitu. SWOT itu sebenarnya singkatan yang artinya S adalah strength atau kekuatan, Oke. W weakness atau kelemahan, O opportunity atau peluang, T threat atau ancaman. Nah, SWOT itu memang biasanya digunakan untuk pemasaran dan diciptakan untuk pemasaran untuk strategi. Oke. Nah. Oke, itu untuk pengertian nih Kak ya. Mungkin Oke. tadi saya juga pengen tahu buat sejarahnya gitu. Mungkin untuk sejarah SWOT itu dulunya itu nggak dipakai untuk pemasaran sih. Dari bentuk yang paling sederhana itu kayak menyusun strategi. Dari sebelum pemasaran itu ada dulu itu dipakai untuk perang. Ya. Strategi perang. Ya, kayak mengalahkan musuh dalam setiap pertempuran sampai menyusun untuk memenangkan persaingan. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Menurut Budiman nih, pada 2018 SWOT itu sudah ada sejak 1920. Nah, pada saat itu adalah bagian dari Harvard Police Model yang dikembangkan di Harvard Police Model itu sendiri. Nah, analisis SWOT bersifat deskriptif yang terkadang akan sangat subjektif karena bisa dua orang yang menganalisis sebuah organisasi. Jadi intinya SWOT itu untuk organisasi, perusahaan dan lain-lainnya gitu. Jadi bukan untuk per orang misalnya. Siapa namanya? Saya, Ya, nama saya Kang Sandi nih Oh. kebetulan. Kang Sandi. Ya. Misalnya saya menganalisis menggunakan SWOT untuk Kang Sandi itu sebenarnya nggak bisa karena SWOT itu digunakan untuk menganalisis sebuah perusahaan. Mungkin seperti itu ya ternyata untuk pengertiannya juga sejarah ternyata sangat beragam ya. Nah, Tapi betul. sebetulnya pencetus SWOT itu siapa? Nah, analisis SWOT itu pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey. Yang menurut beliau SWOT itu dipergunakan untuk menginisiasi sebuah proyek penelitian yang dikerjakan di Stanford. Nah, ini teknik ini sudah ada sejak tahun 1960-an.
Tapi kan untuk pencetus SWOT itu sendiri itu adalah Robert Franklin Stewart. Nah, itu menekankan pentingnya peran kreativitas dalam proses perencanaan asal-usul analisis SWOT. Nah, saya dapat referensi itu dari sciencedirect.com. Oh, seperti itu ternyata. Kayak untuk pencetusnya ternyata ada beberapa nama yang disebutkan dan dari berbagai sumber juga gitu ya. Oke, mungkin setelah mengetahui pengertian sejarah dan juga pencetus, kita mau mengetahui apa lagi nih Kak dari SWOT? Apakah di SWOT itu ada fungsi-fungsi? Mungkin Oke. bisa dijelaskan. Kan SWOT itu untuk menganalisa sebenarnya. Ya tentu saja fungsinya untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi ini memisahkan dalam pokok persoalan internal, kekuatan dan kelemahan, dan pokok persoalan atau eksternal. Nah, analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang membantu perusahaan mencapai panduan sistematis dalam diskusi untuk membahas kondisi alternatif dasar yang mungkin menjadi pertimbangan perusahaan. Analisis SWOT juga sangat penting perannya dalam meningkatkan kualitas manajemen suatu perusahaan. Dalam mengembangkan lembaga lebih lanjut, setelah analisis perlu dirumuskan visi, misi, tujuan, dan program kerja yang lebih konkret untuk memperbaiki program sebelumnya. Jadi evaluasi lah. Jadi mungkin SWOT itu kegunaannya sangat penting ya bagi suatu perusahaan. Oke, mungkin kegunaannya ada yang ingin ditambahkan? Untuk kegunaannya mungkin menurut Budiman, secara umum analisis SWOT itu dipakai untuk menganalisis, ya untuk yang pertama menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Untuk yang kedua, menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga. Yang ketiga, menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan. Yang keempat, mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan kita. Yang kelima, ada mengetahui posisi sebuah lembaga di antara lembaga-lembaga lain. Dan yang terakhir adalah mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dihadapkan dengan para pesaingnya. Oh, ternyata seperti itu nih Kak. Jadi setelah kita mengetahui dan mendengarkan mengenai fungsi dan kegunaan, ternyata kondisi ini tuh sangat diperlukan gitu ya perusahaan. Jadi mungkin yang tadi disebutkan juga ini menjadi bahan evaluasi nih ya bagi Karena perusahaan. menganalisa kan artinya mendapatkan informasi. Jadi berarti ini tuh untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu mungkin ya. Oke, mungkin setelah tadi kita pengertian sejarah, fungsi dan juga kegunaan, apalagi sih untuk SWOT? Ada apa lagi sih gitu ya? Kalau ini faktor ada nggak sih? Oh iya, SWOT betul sekali. Mungkin untuk mungkin ada faktor yang bisa menjadi bahan gitu. Oke. Dari SWOT itu apa sih? Untuk faktor analisis SWOT itu ada 4. Untuk yang pertama ada strength, kekuatan, yang kedua weakness, kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, yang keempat threat atau ancaman. Nah, untuk yang pertama strength mungkin akan dijelaskan sedikit ya. Boleh? Untuk strength itu kekuatan dari perusahaan itu sendiri. Sebenarnya faktor itu kan yang tadi disebutkan ada 4. Ya dari pengertian itu sendiri. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan analisa yang kita lakukan untuk perusahaan sendiri. Nah, kegunaannya buat apa? Yang tadi untuk meningkatkan kualitas manajemennya itu sendiri. Nah, untuk meningkatkan manajemen maka kita tuh harus mendapatkan informasi. Nah, informasinya itu dari mana? Ya tentunya dari orang-orang yang apa nih? Buat itu loh. misi from Bukan itu yang orang-orang yang berhubungan langsung dengan perusahaan, entah karyawan, staf, manajemen, atau dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk memberikan untuk mendapatkan sebuah informasi itu maka kita harus mengajukan pertanyaan. Nah,
kalau mengajukan pertanyaan satu-satu kan membuang waktu ya, Kayak wawancara gitu. iya, apalagi karyawannya 14.000 gitu kayak Iya. Google, kayak kan capek ya, makanya kita harus makanya kita harus membuat sebuah kuesioner mungkin ya, karena akan lebih cepat Oh gitu, ya, mungkin lebih efektif Oke. juga gitu ya. Nah, yang pertama mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa bisa sedikit mencerahkan untuk mengevaluasi perusahaan kita. Tuh, bisa jadi referensi juga Nah, mungkin boleh, ya. boleh buat teman-temannya. Mungkin pertanyaannya adalah keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nah, kita tuh harus mencari pembeda itu dari perusahaan lain itu apa, karena kalau bidangnya sama tapi kita nggak ada pembeda atau keunikannya, mungkin ya perusahaan kita akan gitu-gitu aja gitu. Ya. Nah, maka kita tuh harus mencari keunikannya itu. Nah, keunikan itu bisa kita tingkatkan lagi dengan menganalisis gitu. Oke, itu yang pertama, Nah. kekuatan. Untuk yang kedua itu weakness atau kelemahan. Boleh diminum? Boleh. Silakan. Boleh Kakak mau makan dulu. Untuk evaluasi mungkin ada apa sih yang dapat kita tingkatkan dari perusahaan kita. Jadi di dalam perusahaan mungkin kita nggak akan terus stuck di situ. Jadi kita harus ada peningkatan dalam mungkin ada peningkatan per tahun, per bulan atau per minggu itu sekalipun. Oke. Itu yang kedua. Selanjutnya opportunity atau peluang. Nah, setelah kita membahas apa tadi, kekuatan, Ya, kelemahan. Nah, dua hal ini menurut saya akan sangat-sangat memungkinkan untuk menciptakan atau membuka peluang. Nah, yang mungkin kesempatan apa yang bisa kita lihat dari dua hal tadi. Ya. Kita tuh harus lebih istilahnya lebih peka, mungkin lebih melihat sekitar. Sekitar itu. Ya, lebih Mengikuti tren mungkin ya. Nah, itu bisa mengikuti tren atau apa yang lihat di TikTok, di YouTube, di Jadi Instagram. peluang apapun itu kita bisa ambil Nah, selagi tidak merugikan merugikan perusahaan. orang lain. Perusahaan. Boleh dimakan? Boleh. Silakan. Hambatan apa saja sih yang dihadapi oleh perusahaan? Jadi kita itu harus Mengantisipasi. mengantisipasi perusahaan kita kita melihat apakah ada hambatan, ancaman atau yang dapat merugikan perusahaan. Nah, iya. gitu. Mungkin jadi kita Oke. dari ancaman, dari keempat itu yang tadi itu kan ancaman. Berarti Iya. bagaimana caranya ancaman tersebut kita harus tutupi ya betul, gitu betul. dengan kelebihan tadi nih, ada kelebihan, oke. ada peluang. Oh, Nah, barusan itu ada 4 faktor ya, Ya. yang tadi dijelaskan oleh kakaknya. Apakah dari faktor itu ada hubungan nggak sih, Kak? Tentu saja. ya, sebelumnya saya pernah baca deh dari satu referensi, kalau tidak salah gitu ya, ada SO, terus apa ya, WO gitu, iya. terus ada TST, WT. Nah, itu boleh kali Kak di share itu tuh apa gitu. SO tuh ya sebenarnya ya gampang aja. SOS itu strength, O itu opportunity. Nah, yang tadi saya bilang di setiap kekuatan itu pasti ada Kelemahan. Kelemah. Peluang. Oh ya tuh. Oh kan dia S dan O gitu. Oh, ini kurang Oke, minum Iya dulu. Nah, ya itu hubungannya gitu. Ketika ada sesuatu yang terjadi, maka kita harus cari peluangnya. Makanya itu berhubungan. Mungkin selanjutnya ada WO gitu. Apa Nah, itu? boleh. Untuk WO yaitu weakness dan opportunity ya. Kelemahan dan peluang ya. Jadi kita itu memperbaiki kelemahan dan mengambil manfaat dari peluang. Nah, kita untuk kelemahan itu ya di setiap kelemahan itu pasti ada celah buat peluang gitu. Jadi seperti itu ya. ya kita harus bisa mengambil celah itu untuk peluang. Nah, Oke, itu baru Oke. SO dan WO nih. Berarti Nah, itu berhubungannya baru dengan peluang. Iya. Oke, WT selanjutnya apa? itu apa? ST dulu Kak. Oh, Kang, ST. ya. ST itu apa? ST. Mungkin kan tadi SO itu strength dan opportunity. Betul. Berarti kalau ST itu strength dan trait. Betul tidak? Tuh. Oke, Nah, itu tapi itu apa, Kak?
ST. Hmm. ST itu street. ST itu kan strength. Ya. Yang artinya kekuatan. Hmm. Street itu yang artinya Ancaman. ancaman. Nah, kekuatan dan ancaman ini dua hal yang berbeda nih. Ini menarik nih. Gimana? Nah, karena ini mungkin bertolak belakang ya. Oke. Jadi, mungkin kalau secara diharafiahkan ST ini atau kekuatan dan ancaman ini menggunakan kekuatan dan menghindari ancaman. Bagaimana caranya? Menggunakan kekuatan itu yang tadi keunikan atau kelebihan dari bisnis kita tuh apa? Nah, ketika kita sudah mengetahui, maka kita bisa menghindari ancaman dengan fokus kekuatan tersebut. Nah, selanjutnya ketika itu kita harus mengantisipasi Ya. ancaman dengan hal-hal yang positif tentunya. Oke. Itu selanjutnya Nah, Oke. Tadi udah SO, WO, ST, berarti yang terakhir apa nih? yang terakhir itu ada WT. Nah, strategi WT itu adalah weakness dan threat. Itu sama-sama hal yang merugikan perusahaan ya. Di strategi weakness dan threat ini yaitu mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman. Jadi kita itu harus mengatasi kelemahan yang perusahaan kita punya, juga menghindari ancaman yang perusahaan kita punya dengan kekuatan atau peluang itu sendiri. Jadi bagaimana caranya kita harus mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman dengan kekuatan dan peluang yang ada. Iya. itu Oke, kesimpulannya. mungkin untuk pembahasan SWOT sendiri itu sudah selesai. Mungkin saya pikir sudah cukup lah ya. Saya juga udah capek. Iya gitu ya. Soalnya masih berbelit dengan SWOT gitu Iya. ya. Terus kalau tidak saya tuh dulu ya ini saya pernah melakukan riset pada tugas dulu itu disuruh membuat analisa SWOT. Untuk contoh tabel dan juga profilnya saya tampilkan di layar. Tada. Oke, menurut kakak ini sudah betul Bu? Seperti ini bukan sih untuk pelaporan analisa SWOT? Nah, kalau sebenarnya ini udah bagus banget Kan ya. ini juga buat mereferensikan untuk pada Teman-teman ya, Iya. buat semua. Mungkin untuk contohnya seperti yang tadi ditampilkan dan itu tugas benar-benar yang kita lakukan riset pribadi gitu ya. Dan juga untuk dokumentasi akan saya tampilkan di layar. Oke, mungkin cukup segitu ya Kak untuk pembahasan SWOT ini. Mungkin terima kasih nih kepada kakak-kakak yang sudah hadir pada podcast ini, kali mungkin ini. podcast sederhana Boleh ini dimakan? gitu ya. Boleh. Boleh silakan Kak. Oke, semoga pembahasan ini bisa mendapat wawasan ya buat teman-teman di luar sana dan bisa mereferensikan dan bisa mengetahui lebih tahu Dan mengenai semoga bermanfaat SWOT. aja ya. buat Ya betul teman-teman. seperti itu. Mohon Oke. maaf bila Ada Mungkin kesalahan dari penyampaian kita ada yang kurang, mohon maaf ya. atau Oke. kata-kata yang kurang belibet Ya belibet atau kurang enak didengar gitu, Iya. mohon maaf atau ya. kata Sundanya teh gitu atuh. ya. Oke, terima kasih ya kepada kakak-kakak. Mungkin kita tutup saja nih ya. Oke, baik. Oke, Terima kasih kepada kakaknya yang telah hadir di Balik. podcast kami. salam sama. Oke, salam. Si Ahel dulu. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.